Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalika. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana urzuqna fahma ulama'ikal amilin wa ilhama awliya'ikas salihin. Nas'aluka ya Rabbana ilman nafi'a wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Urzuqna ya Rabbana tawbata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada dan juga yang hadir. Alhamdulillah malam ini kita bisa istiqomah untuk bersama-sama membaca salawat untuk baginda Nabi SAW, membaca sejarah beliau. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca hikmah, kalimat-kalimat yang pernah kami hadirkan di media-media, yang semoga itu adalah kalimat yang bermanfaat untuk diri kami sendiri dan untuk semuanya. Hikmah saat ini yang akan kami baca bunyinya begini. Kematian adalah sesuatu yang kedatangannya sangat diyakini oleh semua manusia. Kematian adalah sesuatu yang kedatangannya sangat diyakini oleh semua manusia. Akan tetapi perilaku manusia seperti orang yang tidak percaya akan kehadirannya. Banyaknya terjadi kezaliman kepada sesama atau kemaksiatan kepada Allah adalah karena seseorang lupa kematian. Sungguh senantiasa mengingat kematian akan menghantarkan seorang hamba untuk semakin khusyuk kepada Allah dan semakin indah dengan sesama. Semua orang kalau ditanya tentang kematian pasti percaya. Karena melihat di kiri kanannya orang mati, ini mati, ini mati, itu mati. Dan semua meyakini bahwasanya kematian itu akan tiba. Akan tetapi perilaku seorang hamba ini seolah-olah tidak yakin kalau kematian itu tiba. Yaitu perilakunya tidak menunjukkan kalau dia meyakini ada kehidupan setelah kematian. Jadi yang dimaksud oleh baginda Nabi bahwasanya orang cerdas adalah orang yang senantiasa mengingat kematian. Ini maknanya mengingat kejadian setelah kematian. Itu cerdas. Seperti halnya orang-orang dalam hidup kalau menabung ini kan demi kehidupan yang lestarinya kehidupan di masa yang akan datang. Maka nabung dianggap orang cerdas yang menabung ini. Maka orang yang mengingat kematian, maksudnya mengingat kematian bukan kematian membujurnya bangkai, membujurnya jenazah, membujurnya mayat, bukan. Akan tapi kehidupan setelah kematian, yaitu ada alam barzah, kemudian setelah itu dibangkitkan, kemudian di padang mahsyar, kemudian siratal mustaqim. Itu jika seorang hamba selalu mengingat kejadian yang dahsyat itu, kemudian panjangnya kehidupan nanti di akhirat, maka di saat berada di dunia ini maka dia akan berusaha untuk menabung, berbuat yang bermanfaat untuk kehidupan nanti, yang di saat itu tidak ada lagi saat untuk kita bercocok. Tidak ada lagi saat beramal. Waktu itu hanya untuk kita menerima amal. Balasan dari amal kita lakukan. Akan tetapi di saat seorang hamba lupa kematian, seolah-olah hidupnya hanya di dunia saja. Bahkan orang yang tidak beriman akan adanya kehidupan setelah kematian, maka hidupnya lihat. Dia akan menjadi orang yang sewenang-wenang. Yang penting aku senang. Tidak mikirkan orang lain. Karena apa? Yang dipikirkan adalah bagaimana dia selamat, keluarganya selamat, anak yang dicintainya selamat. Tidak memikirkan keselamatannya nanti di akhirat. Maka alangkah banyaknya orang, seorang hamba, ini ternyata dia berbuat zalim kepada sesama manusia. Kepada Allah sering bermaksiat. Apa yang menjadikan mereka bermaksiat kepada Allah? Dan apa yang menjadikan seorang hamba itu begitu mudah berbuat zalim kepada sesama? Karena
Dia lupa bahwasanya dari semua yang dilakukan ini ada balasannya. Balasannya bukan saat di dunia, akan tapi balasannya nanti. Di saat sudah dicabut nyawanya, akan melihat semua amalnya. Jika itu baik, akan menjadikan mereka tersenyum. Kalau itu buruk, menjadikan mereka ketakutan. Ini yang harus dipikirkan. Maka berbuat zalim saat ini ketahuilah akan ada balasan kegelapan, balasan kehukuman nanti setelah kehidupan di dunia ini. Maka ketahuilah kalau ada seorang hamba yang selalu kematian diingatnya, bukan maksudnya mengingat kematian, mengingat tadi membucurnya bangkai, bukan mayat, bukan, akan mengingat kehidupan yang panjang nanti, maka ketahuilah seorang hamba hidupnya akan menjadi benar. Dia tidak akan memukul orang lain karena apa nanti ada hubungannya di hadapan Allah nanti. Bukan karena hanya urusan basa-basi sosial atau urusan balasan di dunia, bukan. Bukan seperti yang selama ini kita dengar, kalau kamu tidak ingin dicubit sama orang jangan nyubit. Bukan itu. Itu iya, itu memang jangan menyakiti orang lain kalau kita tidak ingin disakiti. Tapi lebih dari itu, apa yang kita lakukan adalah untuk di akhirat nanti. Begitu juga di saat kita berbuat baik. Lihat, pendidikan dalam Islam. Bukan kita berbuat baik ingin dibalas oleh seseorang dengan sebuah kebaikan. Seorang tua yang mendidik anaknya hanya ingin menumpang di masa tuanya adalah orang tua yang salah. Akan tapi seorang tua di saat mendidik anaknya, hendaknya mendidik anaknya karena Allah. Apakah anakku akan merawatku atau tidak, itu bukan urusan. Kita berbuat baik kepada seseorang karena Allah, bukan karena kita ingin dibalas oleh seseorang. Maka berbuat baiknya orang semacam ini akan tenang, indah. Dia berbuat baik bukan karena ingin dibalas oleh manusia. Berbuat baik bukan ingin disanjung oleh manusia. Kenapa? Nantilah, ingat kematian lagi-lagi. Ingat kematian maknanya ingat kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Maka siapapun dari kita yang jarang menghubungkan kehidupan yang di dunia dengan kehidupan di akhirat nanti, kehidupan setelah kematian, maka ketahuilah hidupnya akan berantakan. Lihat. Dia tidak peduli berbuat zalim kepada siapa saja. Kepada Allah bermaksiat, lihat semua pelanggaran dilakukan dengan manusia, dengan tetangga tidak baik, dengan orang tua tidak baik, dengan saudara. Bahkan kalau ingin berbuat baik hanya kalau ada kemaslahatan kembali kepada dia. Kalau ada keuntungannya maka dia akan berbuat baik. Kalau tidak, nggak akan berbuat baik. Ini problem, ini musibah. Maka ketahuilah, Nabi menyebutkan ayun nasi akyas. Siapakah orang yang paling cerdas? Nabi menyebutkan aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang selalu mengingat kematian. Kematian. Kita semua akan mati. Anda, saya akan mati. Kita semua akan mati. Semoga Allah manjakan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat. Akan tapi sepanjang-panjang umur kita akan menemukan saat itu, lihat. Di saat kita membujur di ruang tengah. Saudara-saudara kita, sanak kerabat kita menyaksikan kita semuanya. Kemudian setelah itu akan dimandikan, mandi sendiri sudah nggak bisa dimandikan. Kemudian kita pakai kain kafan. Tidak ada baju-baju merek mewahan, tidak ada. Akan tapi semuanya sama mereknya, kain kafan. Kemudian disolati, kemudian diantarkan ke liang lahat, kemudian ditumpai dengan tanah di atas kepala kita. Kemudian ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Anda, saya yang berbicara, akan menemukan itu semuanya. Kalau Anda suka berbuat baik, Anda sering berderma. Anda sering menolong saudara. Anda selalu menjaga hati saudara Anda. Maka ketahuilah, Anda di saat menghadap kepada Allah di alam barzah akan menemukan kebaikan. Akan menemukan keindahan. Akan tapi sebaliknya, jika Anda tidak peduli dengan kiri kanan Anda, kemaksiatan selalu dilakukan, kehinaan selalu dilakukan, na'udzubillah, musibah akan ia temui kapan? Di saat dia meninggal di alam barzah, dia akan menemukan segala kehinaan. Mari kita semuanya membiasakan untuk mengingat kematian sehingga sampai disunnahkan. Kalau hendak tidur, mengambil air wudhu sebisa mungkin, sunnah bukan sebuah kewajiban, akan tapi ada makna di balik kesunahan ini, yaitu kita tidur menghadap ke kiblat dengan meletakkan pipi di atas telapak tangan kita. Kita menghadap ke kiblat seperti kalau kita sudah mati, agar kita ingat kematian. Karena tidur adalah akhul maut, yang namanya tidur seperti orang mati. Bahkan banyak orang tidur tidak bangun lagi. Kita menghadap ke kiblat.
Dengan membaca zikir-zikir kepada Allah, kalau seandainya kita dibangunkan oleh Allah nanti, sepanjang kita tidur kita mendapatkan pahala. Dan jika ternyata tidak dibangunkan oleh Allah, maka kita tidur, kita mati dengan sebaik-baik kematian. Karena apa? Kita mati dalam keadaan kita punya, kita berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang selama ini kita lupakan, memikirkan tentang kematian. Kalau seandainya langkah seorang hamba selalu dihubungkan dengan kehidupan setelah mati, nggak ada, susah berbuat zalim. Dia ingin mengambil barangnya orang lain, ada catatannya dan akan tampak ini semua nanti setelah aku mati. Dia di alam barzah. Bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, bukan 70 tahun, bukan 100 tahun seperti saat kita di dunia. Di alam barzah, di alam penantian, antak menuju akhirat nanti adalah waktu yang panjang, ratusan tahun. Ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun. Setelah itu akan dibangkitkan di padang mahsyar, dan dibangkitkan di padang mahsyar itu pun sesuai dengan amal kita saat di dunia ini. Jika dengan kebaikan yang banyak, maka perjalanannya ringan, karena kebaikan itu justru akan mendorong, mempercepat perjalanannya menuju surga. Tapi kalau orang dengan dosa-dosa yang belum diampuni oleh Allah, maka ketahuilah semua ya perjalanan akan terbebani hingga terjerumus ke neraka jahanam. Maka mengingat kematian ini harus kita hadirkan dengan dua makna. Yang pertama adalah kita menjauhi kemaksiatan. Menjauhi kemaksiatan. Kemudian yang kedua adalah melakukan kebaikan. Menjauhi kemaksiatan, melakukan kebaikan. Demi persiapan nanti di saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambah lagi satu. Yang ketiga adalah jika dosa pernah kita lakukan, maka segeralah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua dosa yang belum diampuni oleh Allah saat kita hidup, maka ketahuilah akan tampak dosa itu di saat kita berada di alam barzah. Oh, mengerikan. Allah Maha Luas dengan pengampunannya, maka jangan ragu untuk mohon ampun kepada Allah. Siapapun Anda, sebesar apapun dosa Anda, hei Anda pendosa. Kalau ada yang diantara yang menyaksikan acara ini pendosa, dosanya banyak-banyak, ketahuilah pengampunan Allah lebih luas, maka bergegaslah menuju pengampunan Allah sebelum kematian itu tiba. Dan jika kematian itu tiba, sudah tidak bisa ditunda lagi biarpun 1 menit. Semoga Allah memberikan kepada kita semua husnul khatimah. Berikan kepada kita husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Berbicara tentang dosa, teramat banyak dosa kita. Teramat banyak kesalahan kita. Akan tapi mari kita menghadap kepada Allah. Kita masuki pintu taubat, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melakukan 3 hal tersebut atas dasar karena kita ingat kematian, maka insya Allah kita akan menjadi orang mulia di dunia dan mulia di akhirat. Bersama sesama kita selalu berbuat baik. Dan di saat berbuat baik karena Allah. Kalau kita melakukan kesalahan, segera menyesali lalu mohon ampun kepada Allah. Atau mohon ampun kepada sesama. Maka ketahuilah, di saat kita dikagetkan oleh malaikat Israel, dikagetkan oleh ajal kita, maka setelah di alam barzah kita tinggal memetik buah kebaikan yang pernah kita lakukan saat di dunia. Ada tambahan lagi. Harta Anda jangan Anda tinggal. Harta Anda jangan Anda tinggal, akan tapi di sana ada tempat-tempat yang seharusnya Anda perhatikan dengan harta Anda. Kalau Anda sudah capek mencari dunia, jangan sampai dunia itu Anda tinggal. Hanya orang bodoh saja yang mencari dengan susah payah, pada akhirnya ditinggal. Maka dikatakan Nabi, orang cerdas itu yang mengingat kematian, hartanya dibawa mati. Bukan kita tinggal. Maka di sana ada pondok pesantren yang dibangun, maka bergegas untuk membangun pondok pesantren. Masjid yang baru direnovasi, bantulah Anda. Bantulah masjid itu. Jika ada fakir miskin, maka bantulah mereka. Maka itulah yang menghantarkan harta Anda sampai ke surga. Makanya orang cerdas ini hartanya tidak ditinggal. Capek bertahun-tahun mengumpulkan harta kekayaan. Dengan jerih kerja keras, mereres keringat, banting tulang. Akan tapi turun pun pada akhirnya meninggal tidak dibawa hartanya. Itulah orang yang tidak cerdas. Orang cerdas akan membawa hartanya. Aku tidak tahu kapan ajalku. Karena aku tidak tahu ajalku kapan, maka aku akan berbuat baik dengan sebanyak-banyaknya. Dengan hartaku, dengan perilakuku, dengan apa yang aku bisa lakukan. Karena apa? Dia selalu ingat kematian. Saya ulang, kematian adalah sesuatu yang kedatangannya sangat diyakini oleh semua manusia. Akan tapi perilaku manusia seperti orang yang tidak percaya akan kehadirannya. Banyaknya terjadi kezaliman kepada sesama atau kemaksiatan kepada Allah adalah karena seseorang itu lupa kematian. Sungguh senantiasa mengingat kematian akan menghantarkan seorang hamba untuk semakin khusyuk kepada Allah.
dan semakin indah dengan sesama manusia. Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Semoga Allah menjadikan kita selalu hamba yang ingat kematian sehingga kita mempersiapkan setelah kehidupan setelah di dunia ini. Dan semoga kita diberi Allah husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan semoga Allah menjaga keluarga kita, saudara kita, lapang rizki, lapang hati. Allah mengampuni dosa kita, mengampuni orang tua kita semuanya, mengangkat bala bencana dari kita semuanya. Dan Allah menjadikan kita hamba saling mencintai karena Allah. Allah menjadikan kita pejuang baginda Nabi SAW. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya memudahkan kita untuk menggunakan harta kita untuk jalan kebaikan, sehingga harta yang kita cari selama ini bisa kita bawa ke akhirat nanti. Amal kita banyak dan dosa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Panjang umur, sehat, afiat, husnul khotimah. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.